memahami alam, Muhammad Abdu itu juga punya pemikiran alam itu juga terdikotomi. Artinya ada dua ciri. Pertama itu alam syahadah dan dua itu alam gaib. Itu dalam rasional dalam teologis rasionalnya. Alam syahadah itu ya kita lah yang bisa diraba oleh materi inilah, kita ini alam syahadah. Alam gaib itu kan alam yang tidak bisa kita capai kalau dalam bahasa filsafat barat secara empiris, kan kayak gitu. Itu alam gaib. Misal kalau ada pertanyaan kayak gini, akal pikiran Anda itu masuk pada alam gaib atau alam syahadah? Anda yakin bahwa Pak Fakih ini bisa berpikir? Mana pikirannya, Juan? Misal, itu masuk alam gaib apa masuk alam syahadah? Sedangkan Anda meyakini bahwa Fakih itu manusia yang berpikir. Bagaimana kalau Mbak Winda gak yakin kalau dia bisa berpikir? Ini pertanyaan menarik, misal ya kayak gitu semua. Ini dari teologisnya Muhammad Abdu memahami alam. Nah, alam syahadah, relasi dengan Tuhan, pemikiran Muhammad Abdu, alam syahadah itu tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena sifatnya sementara. Masih bisa dihancurkan, kan kayak gitu. Siapa yang menghancurkan? Ya tetap Tuhan. Apakah nanti rasional dan juga perasaan jiwa masuk dalam sekelompok wilayah jiwa yang bisa kekal? Apa nanti manusia setelah meninggal di alam kubur itu masih bisa berpikir? Itu pertanyaan saya. Iya. Ya, kira-kira seperti itu batasannya. Ketika tidak bisa berpikir, kenapa kita diajarkan untuk menjawab man robbukah, man nabiyuka? Tapi dijelaskan kan di dalam teks Al-Quran bahwa yang berbicara bukan mulutnya, kan kayak gitu kan dalam Yasin misal, tapi kakinya dan juga tangan. Apakah pikiran itu sudah berubah secara biologis, berpindah, bukan menjadi fungsi otak lagi tapi fungsi tangan dan kaki? Kan bisa kayak gitu kajian berikutnya. Ini dalam ranah modernitas Islam misal. Ini yang menjadi perdebatan panjang nanti. Apakah pikiran, perasaan juga masuk sekelompok jiwa dalam pemikiran Muhammad Abdu? Ketika nanti manusia masuk ke alam gaib, ke alam akhirat misal, kalau tidak punya pikiran, masa mungkin dia merasakan sakit, perlu ada neraka dan surga? Kan kayak gitu. Apakah rasional itu masuk kepada jiwa? Punya pandangan Muhammad Abdu. Kalau pada psikologi pemikiran psikolog Islam, misal Al-Ghazali, misal apalah pemikiran Islam. Pikiran itu kan juga sekumpulan dari jiwa. Ruh, hati, akal adalah jiwa, kan kayak gitu unsurnya. Ini menjadi tauhid berkeyakinan kita nanti terkait keislaman. Sehingga makanya kenapa perlu diperinci seperti ini? Untuk menolak reinkarnasi misal. Karena reinkarnasi dianggap apa tadi itu? TBC ya, apa? Taklid, apa? Kufarot, apa? Bid'ah kayak gitu kan ya, kufarot. Kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya pemahaman Muhammad Abdu membagi alam itu supaya tidak masuk pada TBC. Karena yang kita alami kan reinkarnasi semua dulu misal. Atau langsung kembali kepada, kalau punya non muslim ada yang langsung kembali kepada rumah bapak misal, karena sudah disucikan kan kayak gitu, sehingga neraka gak ada. Apakah tidak ada kesamaan? Ada. Dalam hadis, man qala fi akhir kalimi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Semua umat Islam ini masuk surga pasti. Pasti masuk surga. Cuma bedanya masih bukan disasa, masih mampir dulu ke rest area, namanya neraka kan kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Anggap seperti itu. Ini mendiskusikan pemikiran Islam sebenarnya. Itu yang perlu didiskusikan. Apakah Muhammad Abdu
memasukkan akal pikiran atau dalam tanda kutip rasional itu segumpulan jiwa. Karena jiwa itu ada ruh, hati dan akal. Itu kalau pemikiran Al-Ghazali misal. Tapi kalau Muhammad Abduh seperti apa? Kan seperti itu. Itu yang menjadi pendalaman lanjut bagi tugas mahasiswa dan mahasiswi Islam berikutnya. Termasuk yang sangat islamis sekali kayak Banu misal. Ya, di Indonesia mungkin secara pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai pendiri Muhammadiyah sangat kagum sekali terhadap pemikiran Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh sangat kagum sekali pada dua gurunya, yaitu Syekh Darwis dan Jamaluddin Al-Afghani. Itu Jamaluddin Al-Afghani dari sisi politiknya, Darwis itu dari sisi agamanya. Itu secara genealogi. Secara nasab, Muhammad Abduh ini masih keturunan Umar bin Khattab. Iya, dari suku Umar bin Khattab. Kalau nggak percaya buka nanti. Karena saya PHI tahu seperti ini. Seandainya saya psikologi nggak bisa menjelaskan seperti ini, Mas. Karena saya jurusan PHI harus seperti itu. Harus tahu sanad-sanadnya kayak gitu. Iya. Enggak, kalau Umar bin Khattab kan ya semuanya kalau bersambung kepada Nabi Adam itu Habib. Kalau dalam pemikiran Prof Mis itu. Jadi semua adalah Habib. Karena semua makhluk itu disebabkan adanya itu disebabkan oleh Allah. Allah membuat sebab apa? Nabi Muhammad misalnya. Laulaka Muhammad, kan ada hadisnya yang seperti itu. Saya tidak akan menciptakan neraka dan surga, manusia, malaikat dan semuanya. Yang ditafsirkan oleh kaum sufi cahaya Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Kan, ini ada metodologis. Cuma nanti ditarik kembali ngapain? Allah Subhanahu wa taala masih menciptakan bumi, menaruh manusia gitu. Maka malaikat itu pun ketika menolak ya, bukan menolak, mencoba kritis kepada Allah kan ya. Kenapa kok masih menciptakan manusia kan kayak gitu kan? Aku yang lebih tahu daripada kalian ini. Ya saya berpikir sekarang seandainya bumi ini diciptakan dipasrahkan kepada malaikat, ya gak mungkin ada HP, mungkin kerjanya istighosah setiap hari setiap malam. Karena kerjanya malaikat kan berzikir. Ya, gak mungkin buat Monas di Jakarta itu, gak mungkin buat simposium kayak gini, gak mungkin pakai Android, gak ada desainer misalnya. Kan seperti itu. Ini adalah keunikan. Kembali kepada teologis Muhammad Abduh. Ya seperti itu Mas ya, ruang lingkupnya hanya berbicara. Yang saya tahu ya berbicara wujud, tentang ontologis Tuhan dan kemudian alam dan hubungan manusia dan jiwa dan juga cuma karena ini fokusnya pada teologis ya tidak berpikir pada politik. Muhammad Abduh itu seorang politikus sebenarnya. Ketika mahasiswa dia tertarik dengan kalau bahasa kita itu LSM ya sekarang, non government organization, itu yang bergerak di dalam dunia politik sistem, yang selalu mengkritik bahwa di Mesir, bahwa umat Islam yang di Timur Tengah itu sudah dipecah-pecah oleh Eropa misalnya. Bukan tidak ada kajiannya, itu ada ya, nanti tanyalah Muhammad Abduh. Kan Muhammad Abduh itu masih hidup karena kekal ruhnya kan kayak gitu sesuai keyakinannya. Bisa nanti bisa komunikasi dengan Muhammad Abduh. Kan karena Muhammad Abduh itu kan manusia itu terdiri dari jiwa dan jasad. Jasadnya dikubur, hancur dan jiwanya tetap abadi. Jadi pertanyaannya, bisa enggak jiwa yang sudah tidak bertubuh bisa komunikasi dengan jiwa yang sedang berada di dalam tubuh? Bisa enggak? Itu Muhammad Abduh belum menjelaskan itu. Bagi saya antara itu adalah mungkin adanya dan mungkin tidak adanya, ya kan ya, masih disebabkan oleh sesuatu. Kalau Allah berkehendak ya bisa. Banu besok bisa bicara sama malaikat Jibril, bisa. Kalau Allah berkehendak, kan kayak gitu. Ini bicara tauhid, apa yang tidak mungkin bagi Allah, kan kayak gitu. Iya. Sekalipun Mbak Windah misal 2 tahun lagi bisa diangkat Nabi, kalau Allah berkehendak ya bisa. Ya bisa. Tapi Rasul kan cukup 25, terakhir Nabi Muhammad kan kayak gitu. Tapi kalau Nabi kan bisa tetap ada sampai yaumul kiamah. Iya kan ya? Buktinya masih ada Nabi Khidir. Ya siapa tahu Mbak Winda bisa masuk diangkat Nabi oleh
Kalau Allah berkehendak mengapa tidak? Lah ini dalam rasional. Kita memikirkan tentang zat Tuhan. Itu mungkin dari saya ya, Mas Aril segiri tambahan, mungkin ada yang lain, Mbak Winda mungkin, atau Mas Faidol dari hukum Islam. Oh, cek. Oke. Saya akan stop kajian teologi, rasional dan teologi karena sangat tidak menarik Muhammad Abduh. Karena kajian Muhammad Abduh mengatakan bahwasanya adanya Tuhan karena adanya alam itu sudah dijawab oleh Al-Kindi, filsuf Islam pertama. Jika itu dijawab berabad-abad setelahnya, itu tidak akan menarik lagi gitu. Jadi yang paling menarik teologi itu Al-Kindi, setelahnya itu langsung lompat, bagi saya pribadi langsung lompat ke diskusinya Al-Ghazali dan juga Ibnu Rus. Sisanya itu hanya ya penafsiran ulang bagi saya, karena sumbangsi nyata terhadap pemikirannya hampir mirip dengan sebelum-sebelumnya. Saya akan menjauh kepada hal-hal yang berbau muamalah karena ini yang paling dinamis. Kalau teologi itu sampai kapanpun ketika kita bicara teologi, Cina sudah membuat matahari buatan. Jadi akan sangat membuang waktu sekali bagi saya karena itu sudah dijawab berabad-abad sebelum ini dan bagi saya itu selesai gitu. Kalau saya pribadi begitu. Kemudian sedikit menambahkan punya Mbak Winda tadi menarik. Seberapa efektif sebenarnya pemikirannya Muhammad Abduh? Yang saya hemat saya, yang saya ketahui, memang tidak berjalan secara efektif secara implementasi. Karena rekam jejaknya begini. Muhammad Abduh punya pemikiran mengklaim bahwasanya kejumudan dalam masyarakat Mesir waktu itu tidak bukan sepenuhnya disalahkan oleh taklid kepada ulama atau kepada mazhab-mazhab tertentu yang berkembang pada zaman itu, bukan itu. Menurut Muhammad Abduh, masyarakat Mesir jumud waktu itu adalah propaganda dari para pemerintah yang berkuasa waktu itu. Pemerintah yang berkuasa waktu itu membuat propaganda bagaimana supaya masyarakat itu tunduk kepada saran ulama, tunduk kepada suara-suara para alim agama, sehingga mereka tidak bisa memberikan bantahan kepada pemerintah atau melakukan kudeta dan lain sebagainya. Bagaimana cara menundukkan masyarakat, yaitu dengan menjadikan masyarakat taklid kepada ulama, masyarakat tunduk kepada pendapat-pendapat para ulama. Ketika itulah pemerintah Mesir dapat berkuasa waktu itu. Itu klaim dari Muhammad Abduh. Jadi taklid menurut Muhammad Abduh, menurut hemat saya yang saya baca literatur itu tidak murni datang dari Islam itu sendiri, tapi dia datang dari luar, dari luar Islam, bahkan dari luar Mesir untuk dijadikan alat propaganda sistem pemerintahan Mesir waktu itu, begitu. Nah, memang kalau kita lihat rekam jejak pemerintahan Mesir ini terhadap ulama itu sangat minus. Contohnya Sayyid Qutb kan akhir hayatnya kan dipenggal oleh Presiden Mesir waktu itu, Gamal Abdul Nasir itu, karena ingin menciptakan masyarakat Mesir yang mengaplikasikan teori konsep syariah, praktek-praktek ilmu syariah dalam negara Mesir. Akhirnya kan di ujung hayatnya dia dipenggal karena memang rekam jejak Mesir ini terhadap kaum ulama itu sangat minus sekali. Dan itu terjadi ketika Muhammad Abduh dan juga para pembaharu setelahnya seperti Sayyid Qutb dan lain sebagainya. Itu menurut saya kenapa dia tidak efektif. Dia hanya berupa bentuk-bentuk gagasan yang akhirnya kita terapin, akhirnya kita diskusikan pada hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin bertanya begini. Sebenarnya bagaimana posisi, karena emang jualannya Muhammad Abduh lah bahasa ekonominya ya. Jualannya Muhammad Abduh kan rasionalitas dan akal. Sebenarnya bagaimana posisi akal dalam penentuan suatu dalil, maksudnya posisi kuat atau tidaknya. Misalkan begini, ada dalil nakil, ada dalil akili. Menurut Muhammad Abduh, jika menafsirkan sesuatu tidak rasional, maka dia rasionalkan sendiri, sehingga ayat itu bisa diterima secara rasional. Bagaimana kekuatan dalil akili menurut Muhammad Abduh? Apakah dia setara dengan dalil nakli? Kalau tradisional mengatakan akli itu hanya menjelaskan dalil nakli, hanya sebagai penjelas, maka dia tidak setara, dia ada di bawahnya dalil nakli. Kalau Muhammad Abduh bagaimana posisinya dalil akli itu? Karena jualannya rasionalitas, bagaimana dalil rasional itu setara atau tidak dengan dalil-dalil nakli yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasionalitas itu adalah konsep umum. Landasannya apa? Pertanyaannya begitu. Karena begini, contohnya purifikasi, jualan selanjutnya secara metodis. Purifikasi. Karena pemateri mengatakan tadi mencontohkan poligami, gak apa, karena kajian saya juga. Tadi disebutkan ayat 125 itu bukan 125 tapi 129, itu terkait dengan adil. Walantas tati, bahkan situ pakai lan, tidak akan pernah lantas tati anta adilu. Tidak akan pernah berlaku adil kepada wanita ala nisa walau harustum, kan gitu ayatnya. Nah,
Isinya kan begini. Menurut Muhammad Abduh, saya akan maksudnya karena konsepnya Muhammad Abduh merasionalkan dalil nakli, saya akan pakai dalil naklinya juga gitu. Tidak benturan antara akli dengan akli karena tidak rasional jadinya gitu. Saya akan ambil ayat itu karena tadi yang dicontohkan itu. Sehingga nanti akan sampai ke pertanyaan saya, apa landasan rasionalitasnya? Karena rasional itu konsep umum. Rasional benar masuk akal dalam hal apa? Gender kah? Masuk akal dalam hal kebahasaan kah? Linguistik kah? Masuk akal dalam hal humanisme kah? Kan banyak landasan. Rasional itu kan konsep umum. Jadi landasannya apa? Itu agar masuk ke sana maksudnya. 129 mengatakan tidak akan pernah adil terhadap para istri. Bahkan kalau kajian linguistik kalangan tradisional dan juga kalangan modern itu mengatakan bahwasanya sebenarnya adil itu di situ ayat 129 itu dikatakan bahwasanya adilnya itu tidak akan pernah, maksudnya rasa sayang kepada para istri itu tidak akan pernah adil, yaitu terkait dengan rasa-rasa yang abstrak. Rasa cinta, perasaan kasih sayang, itu yang tidak akan pernah adil. Tapi yang dituntut oleh 129 itu terkait dengan adil material. Jadi kalau adil material harus imbang, harus sama. Yang tidak adil, yang dibolehkan untuk tidak adil itu terkait dengan kasih sayang saja. Jadi tidak apa-apa poligami. Ini kan rasional secara linguistik. Karena kalau misalkan ini dibenturkan dengan pemikirannya Muhammad Abduh, akan kontradiksi dalil nakli. Ayat 1 sampai 4 mengatakan poligami gak apa-apa. Ayat 129 mengatakan haram kan? Bagaimana ada suatu dua dalil yang sangat kontra antara satu dengan lain. Jadi untuk menghindari itu dikajilah secara linguistik bahwasanya yang dimaksud tidak adil dalam rasa kasih sayang 129. Makanya suami itu tidak akan pernah berperilaku adil terhadap kasih sayang atau rasa adil terhadap rasa cinta kepada istri. Emang tidak adil. Bagaimana adil terhadap istri tua dan juga istri muda terhadap kasih sayang? Pasti kalau saya akan ke istri muda terus, kita malang kan begitu. Yang terhadap kasih sayang, maka tidak apa-apa gak usah adil gitu. Karena memang 129 mengisyaratkan keadilannya itu tidak akan berlaku adil kepada hal-hal yang berbau kasih sayang atau abstrak. Terkait dengan material itu tidak apa-apa. Bahkan itu dinukil oleh Quraisy sendiri. Poligami gak apa-apa, yang penting adil dalam hal materi. Tapi dalam hal kasih sayang tidak apa-apa gak adil. Itu ini kan secara linguistik kan rasional. Jadi pertanyaan saya, rasional apa landasannya punya Muhammad Abduh? Apa pendekatan gender kah? Jadinya kan dia abstrak juga rasionalnya jadinya. Kalau yang dipakai adalah konsep umum seperti rasionalitas. Rasionalitas secara linguistik, saya akan berpacu pada Quraisy sekalian. Tidak apa-apa, tidak berlaku adil secara kasih sayang. Karena emang itu tidak akan, pasti ada kecondongan. Tapi kalau material dikasih nafkah sebulan 500.000, maka setara sudah 500.000 semua misalkan begitu. Jadi landasan rasionalitasnya apa? Basis gender kah, basis dinamis kah, kemudian basis humanistika atau basis apa? Karena bagi saya rasionalitas itu adalah konsep umum. Bagaimana cara menciptakan rasional terhadap satu dalil nakli, padahal rasional itu bahkan setiap orang berbeda rasionalnya gitu. Jadi apa landasan yang punya Muhammad Abduh? Dan praktek-praktek menyambung pertanyaan kedua, praktek-praktek apa namanya, pemurnian mungkin hampir mirip dengan Muhammadiyah. Tapi berbedanya Muhammadiyah mengatakan bahwasanya dia tidak taklid, dia tidak mengacu kepada mazhab, tapi mazhab tetap dijadikan sumber untuk pertimbangan. Bagaimana kalau Muhammad Abduh? Apakah menolak mazhab langsung pada Al-Quran dan hadis? Dan kalau misalkan langsung masuk ke Quran dan hadis, itu kalau dalam ajaran kajian hukum Islam, itu berarti dia dianggap sebagai mujtahid, orang yang benar-benar pintar dalam bidang linguistik, orang-orang yang benar-benar pintar dalam bidang hukum, orang-orang yang pintar dalam bidang Al-Quran, semuanya akan diklasifikasikan kepada hal itu. Bagaimana bisa hari ini? Bagaimana bisa langsung kita pemurnian agama? Bahkan Muhammadiyah pun gak bisa. Makanya Muhammadiyah mengatakan mazhab itu dijadikan salah satu sumber untuk menentukan saja. Tapi kalau NU bukan. Kalau NU memang sumber hukumnya memang mazhab gitu. Bagaimana bisa menerapkan pemikiran seperti karya Muhammad Abduh ini dengan klasifikasi manusia yang ada saat ini tidak selengkap dulu selintas mujtahid. Makanya kita kan sekarang bukan ijtihad sekarang, tapi apa? Ijma. Menggabungkan beberapa pikiran, ada dari psikologi, ada dari hukum Islam, ada dari ekonomi, sehingga menghasilkan suatu hukum. Bahwasanya minimal pernikahan 19 tahun, itu kan kajian ijma itu. Kalau kajian ijtihad langsung pemurnian kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana bisa orang seperti itu punya klasifikasi serumit dan sesempurna itu di era sekarang? Mungkin
Muhammad Abduh punya konsep lain terkait itu, mungkin seperti itu. Sedikit menyambung. Udah sih sekian. Jadi begini sih, yang saya pahami sejauh sedikit tentang beberapa apa dalam tafsirnya gitu ya. Memang Muhammad Abduh itu tidak taklid buta, tidak taklid lah. Tidak taklid dan menghindari, tapi yang dia hindari bukan adanya pendapat-pendapat lain, tapi lebih ke Israiliyat begitu. Tapi maksudnya begini, ketika orang-orang dahulu itu mematenkan pendapat, misalnya dari pendapat siapa itu diyakini benar gitu misalnya dalam dijadikan sumber gitu. Tetapi dalam beberapa tafsirnya, tapi belum saya telusuri secara lebih dalam ya. Cuman dalam beberapa tafsirnya ia bukannya menolak sama sekali pendapat orang, tapi ia mengambil jika selama itu masih bisa diterima secara akal begitu. Tetapi yang dimaksud menghilangkan semuanya itu lebih ke Israiliyat, sumber-sumber yang tidak berdasar gitu. Makanya ia juga mengakui bahwa ia terpengaruh juga dengan Jamaluddin Al-Afghani, dan juga bagaimana juga dalam tafsir Al-Manarnya ia disambung juga oleh muridnya gitu. Rashid Ridho itu kan menandakan bahwa selama itu sesuai atau yang dikatakan tadi sesuai dengan rasionalnya, atau rasionalnya menurut saya sih bukan personal perseorang, tapi bagaimana realitas sekarang begitu. Itu masuk akal. Maksudnya begini, kalau hukum yang poligami tadi dulu mungkin konteksnya seperti itu, tapi kalau kita bawa ke konteks sekarang dengan kondisi maksudnya hak dan kewajiban yang sudah setara, bukan hak kewajiban ya, hak laki-laki dan perempuan yang sudah setara, maka tentu kita harus mempertimbangkan itu lagi gitu, sesuai bagaimana kita dengan pertimbangan banyak hal tadi gitu. Jadi bukan menurut saya lebih ke ijtihad sih. Hah? Iya kan mondai sejapo. Oh, oke, gitu sih. Terus apa lagi? Tadi dan juga sebenarnya yang saya bingungkan itu, ini menyambung persoalan ya Kak. Jadi kalau memang pada waktu itu sosok Muhammad Abduh ini pernah menjadi mufti, maka bagaimana dan juga oh iya saya lupa tadi. Dalam yang saya pahami juga dalam Muhammad Abduh itu, dia posisinya yang dimodifikasi kembali kepada Al-Quran dan hadis itu bukan berarti menyelewengkan ijma, qiyas dan lain-lain itu, tapi ia juga menggunakan rasio posisinya. Kalau dalil nakli kan dua tadi, tapi kan ada yang memposisikan ijma, qiyas itu ada dalam sumber-sumber utama gitu. Tapi menurut Muhammad Abduh, ijma dan qiyas itu tidak terlalu diperhatikan, tetapi sebagaimana rasio itu lebih diutamakan atau kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Penafsiran yang progresif gitu. Bagaimana kita melihat kondisi sosial sekarang. Itu sih. Dan persoalannya adalah yang saya tanyakan, jika memang dia pernah menjadi penentu hukum, maka kebijakan-kebijakan apa saja selain poligami yang pernah ia buat, dan apa pengaruhnya kepada Mesir pada waktu itu? Maksudnya begini, ketika poligami ia sebagai mufti langsung mengatakan bahwa poligami itu haram dan beberapa hukum-hukum lainnya gitu. Nah, posisi Muhammad Abduh di sini dalam segi penggunaan rasionalnya itu sejauh mana ia mampu mengubah kebijakan-kebijakan Mesir, terutama di bidang hukum. Itu sih sesuai juga yang mungkin disinggung oleh Kak Faidul tadi. Itu sih Kak. Dan juga dari reformasi pendidikannya, apakah itu hanya sebuah gagasan gitu? Apa aksi nyata? Sedangkan pada waktu itu Muhammad Abduh kan punya sebagai politisi juga, ia juga punya kekuasaan pada waktu itu. Maka bagaimana reformasi pendidikan itu dijalankan gitu, minimal diimplementasikan ketika ia punya kedudukan atau punya otoritas di Mesir pada waktu itu. Itu sih. Sedikit nyambung ya, barusan juga sedikit menjawab terkait dengan Muhammad Abduh mufti besar Mesir, pernah menjadi kodi. Beliau menjadi kodi hakim, hampir tidak ada sumbangsihnya. Karena kenapa? Karena beliau mengatakan poligami haram. Di Mesir itu konsepnya paling longgar setahu saya di Islam. Karena kenapa? Izin terhadap istri sebelumnya itu hampir tidak dipakai. Yang diwajibkan adalah memberitahu pada istri sebelumnya. Baik dia menerima atau tidak bisa poligami. Kalau di Indonesia kan enggak. Izin poligami dapat dari istri dan juga disahkan oleh pengadilan. Jadi hampir tidak ada pengaruhnya dalam kodi. Kalau dalam mufti tadi juga disambung pendidikan. Kalau saya tahu kritikannya Muhammad Abduh itu
Dia sedikit skeptis dan sedikit cemas dengan keadaan Mesir waktu itu. Karena kenapa? Karena pendidikan waktu itu kan terbagi jadi dua, pendidikan dari pemerintah dan juga pendidikan agama. Pendidikan agama terlalu hampir sakau dengan kajian-kajian keagamaan, dan juga pemerintah hampir tidak, siswa-siswanya itu hampir tidak mengetahui terkait dengan kajian-kajian keislaman. Jadi untuk menyatukan itu dilakukan unifikasi, adanya penyatuan sistem. Bagaimana caranya agar di pendidikan agama itu semuanya tidak terkait dengan hafalan, semuanya tidak terkait dengan ajaran keislaman, tapi juga diseimbangkan dengan kajian-kajian yang ada di sekolah di pemerintahan. Dan juga di sekolah pemerintahan yang siswa-siswanya itu sangat sedikit sekali pengetahuan terkait dengan pengetahuan agama, itu dicekali dengan banyaknya ajaran-ajaran keagamaan yang diajarkan waktu itu. Itu yang saya tahu dalam peradaban pendidikan oleh Muhammad Abduh. Sedikit menjawab. Cuman saya juga yang pertanyaan 1 sama 2 itu sedikit mungkin bisa dijawab nanti. Posisi akal, yang kedua itu landasan rasional gitu singkatnya. Posisi akal dan dalil. Karena kan memang begini, peradaban kita kan timpang tindih awalnya gitu. Jadi awalnya mentuhankan dalil nakli, kemudian kita pergi kepada peradaban Abbasiyah dan juga Cordoba yang sangat meningkat dengan pemikirannya, sehingga muncul Mu'tazilah, memunculkan dalil akli yang setara katanya. Kalau kata Mu'tazilah gitu, dalil akli itu sudah setara dengan dalil nakli, jadi bisa dijadikan pilihan mau ambil dalil akli atau nakli gitu. Jadi bagaimana posisi dari ini Muhammad Abduh terkait dengan landasan rasional akal itu sebagai dalil gitu? Ya karena saya mendalaminya, bukan anak PAI ini. Ya. Jadi posisinya akal dan posisi dalil akli dan nakli, ya. Posisinya itu seperti apa? Ya, saya di sini belum banyak baca tentang itu. Cuma ya jadi saya nggak bisa jawab. Coba Ang. Oh iyalah, kamu dulu lah. Posisinya dalil akli dan nakli dan akli. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebenarnya kalau pembahasan kayak posisi lebih kuat mana ini mungkin akibat dari hasrat ya, hasrat akan kayak sebenarnya ini permasalahan yang harus dihentikan, karena ini kayak hanya mengadu domba apa yang ada di dalam tubuh Islam, apa lebih-lebih terkait dalam epistemologi yang dibangun oleh Islam. Jadi kayak lebih kuat mana deh, letak posisi bagaimana saat kita mengambil interpretasi dari Al-Quran itu sehingga dapat dijadikan sebagai suatu hukum kan ya. Kalau dari yang saya pahami dari ya baca-baca sedikit dan mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh pemantik, Muhammad Abduh tidak meletakkan perhatian secara khusus terhadap posisi-posisi tersebut karena memang itu tidak progresif sama sekali, bahkan cenderung destruktif. Peletakan posisi itu seakan-akan kayak memberikan suatu permasalahan baru terhadap itu kayak dijadikan sebagai alat untuk mencederai sumber hukum yang ada dalam Islam. Jelas-jelas kadang yang menjadi aneh pertanyaannya, apakah wahyu itu bertentangan dengan akal? Sebelum kita bertanya tentang posisi bagaimana posisi wahyu dan akal di situ, kita akan bertanya terlebih dahulu apakah wahyu dan akal itu bertentangan. Sedangkan dalam Islam tidak mungkin bertentangan karena fungsi akal itu, dalil-dalil akal sebenarnya juga dalil akal itu kan sebenarnya menjadi sesuatu yang
tidak memiliki landasan kuat. Landasan dari dalil akal tidak kuat, apalagi lebih-lebih yang dikatakan dari Mas Faidol, rasionalisasi semua orang itu juga beda-beda. Setiap budaya beda rasionalnya, setiap ini rasionalnya beda. Sehingga maksud rasionalisasi itu sangat berkaitan erat adalah sebagai metode interpretasi. Jadi tidak bisa dibenturkan, tidak bisa diletakkan posisi antara akal dan akal dan wahyu. Karena nggak mungkin akal menyalahi wahyu ataupun wahyu itu menyalahi akal itu nggak mungkin. Kalau wahyu tidak tergapai, tidak tercapai, tidak bisa kita akses gitu, itu mungkin. Kalau wahyu itu tidak bisa kita akses itu mungkin. Sehingga pembenturan antara posisi antara dalil nakli dan dalil akli itu sebuah kajian yang destruktif di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Dan ini sangat tidak progresif sekali untuk kita bahas panjang lebar. Karena memang ini akan bersifat destruktif. Nantinya akan mengatakan bahwa gini-gini salah interpretasi dalam menjelaskan posisi di sini akan membuat permasalahan baru. Dan ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang tidak mumpuni wawasan keislamannya. Makanya kadang ada orang yang tidak mumpuni wawasan keislamannya. Dia berada dalam logika paten yang sudah ada dan diamini. Sehingga dia merasa kecewa dengan hal-hal yang berbau seperti ini dan memilih agnostik lah, ateis lah dan lain sebagainya. Sekular lah orang-orang yang tidak terlalu radikal ya. Jadi antara posisi dalil akal dan dalil nakli dan dalil akli ini bukan suatu hal yang bersifat positioning. Jadi itu hanya bentuk formal saja bagaimana kita membentuk metode epistemologi dalam menentukan sumber hukum dalam Islam. Jadi kalau bisa kita sebagai umat yang progresif ya. Jadi tidak lagi membentur-benturkan ini karena memang fungsi dari akal itu bukan sebagai dalil sebenarnya. Sebagai interpretasi bagaimana dapat mencapai apa yang dimaksud dari wahyu atau dari dalil-dalil yang sumbernya memang sudah diakui sebagai perkataan Tuhan. Terus kalau yang poligami, tentang poligami itu ya. Landasan kan rasionalisme memang konsep umum. Tapi kalau yang poligami yang seperti yang dijelaskan oleh pemantik tadi ini lebih kepada humanisme, feminisme. Karena memang kalau kita lihat dari kajian dari yang abstrak tentang perasaan itu salah tentang materi dan perasaan itu sebenarnya apa ya receh lah mungkin ya. Karena memang kalau perasaan itu benar-benar hal yang abstrak dan tidak bisa kita atur. Porsinya bukan sesuatu yang dapat dimanipulasi. Kita boleh lah menentukan saya ingin adil, tapi tidak mungkin karena memang sesuatu yang ada di luar kontrol diri. Nah, jadi kalau yang poligami ini landasan rasionalnya Muhammad Abduh ini kepada konsep humanisme dan feminisme, di mana tadi yang dijelaskan oleh pemantik ya bahwa ada pergeseran suatu budaya poligami yang ada pada zaman dahulu dengan budaya poligami yang ada pada zaman saat ini. Kalau zaman dahulu bagaimana kita mengetahui perempuan itu dihinakan? Dihinakan oleh budaya ya mungkin ya Mbak ya. Budaya-budaya entah itu budaya Arab, budaya Persia dan budaya Romawi, entah budaya Eropa dan lain sebagainya. Posisi perempuan yang tidak memiliki peran di tengah masyarakat, bahkan lebih parah dari itu. Bahwa perempuan itu lebih dijadikan gundik dan lain sebagainya sehingga memang dikatakan perlu dan dikatakan suatu pengangkatan apa ya derajat ya Kak. Tadi apa ya bahasanya? Perempuan kan kalau di Madura aja perempuan yang belum dinikahi itu banyak orang yang lanyala yang apa ya kayak mengganggu. Perempuan yang tidak dinikahi kalau kita lihat dalam konteks Madura, perempuan yang tidak dinikahi itu akan banyak pria yang menggoda. Contohnya Mbak Winda. Kan tidak laku ya. Kan tidak laku ya Pak. Belum ada yang menghitbah Mbak Winda. Maka pria-pria lain yang menggoda Mbak Winda itu suatu gejala yang wajar. Karena ibaratkan enggak, maksudnya gejala secara fakta bukan secara idealis ya, bukan idealis feminis. Makanya secara faktual itu hal gejala yang wajar karena memang tidak ada mungkin backingan atau bumper, tidak ada sesuatu yang dikatakan sah secara formal untuk tidak menggoda Mbak Winda, tidak ada batasan. Berbeda dengan saat Mbak Winda sudah dihitbah, entah itu sama Kak Aang, sama Kak siapa saja lah. Soalnya Kak Aang tadi permisalannya kesampaian Mbak. Jadi
kalau di konteks dalam masyarakat Madura, perempuan yang sudah dihitbah, dia secara otomatis tidak akan pernah diganggu. Dalam tataran formal ya. Kalau ada di luar konsep formal itu kejadian-kejadian khusus, kasuistik dan tidak bisa digeneralkan. Jadi memang seperti itu. Makanya kalau dalam konteks Madura, kalau itu andi bekal. Biasanya kalau saat ada cewek yang menarik yang ditanya pertama kali itu punya bekal atau enggak? Sudah punya calon atau enggak? Kalau sudah punya calon, orang-orang itu tidak akan mengganggu, tidak akan melakukan proses pendekatan dan lain sebagainya. Karena dirasa perempuan itu sudah ada backingan. Atau interpretasi apapun, mungkin interpretasi saya salah dan mengundang hal yang tidak senonoh ya Mbak ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi pergeseran fenomena dari poligami dari zaman dahulu dan zaman kini ini sebenarnya karena saya baru pertama kali dengar dari Muhammad Abduh ini sesuatu yang brilian. Karena sesuatu yang saat dahulu itu dijadikan sebagai suatu bentuk kemuliaan, sekarang justru diputar balikan menjadi suatu penghinaan kepada kaum perempuan. Jadi atas landasan rasionalisme yang humanis ini, Muhammad Abduh menggolongkan bahwa poligami ini cenderung haram. Karena memang poligami yang dahulu kala dijadikan bentuk formal dari perjuangan dalam menaikkan harkat dan derajat wanita pada zaman itu, sekarang justru diputar balikan menjadi alat formal yang digunakan untuk menghinakan, dan itu sangat rasional sekali dan humanis sekali, dan saya rasa itu sangat menjelaskan bahwa landasan dalam contoh yang poligami itu lebih kepada humanis feminis. Dan apa lagi ya yang tentang efektivitas dari peran Muhammad Abduh sih, saya kalau masalah efektivitas sebenarnya tidak tertarik, karena memang Muhammad Abduh itu lebih condong kepada pemikir daripada aktivis politik. Jadi ada sesuatu yang mungkin kayak kita tidak bisa menuntut Muhammad Abduh itu pemikirannya itu harus efektif di Mesir. Ya, karena memang pemikiran Muhammad Abduh mungkin lebih efektif di Indonesia. Bagaimana Muhammadiyah berdiri ya, bagaimana membentuk suatu reformasi pendidikan di Indonesia menjadi lebih modernis dan lain sebagainya. Jadi letak keefektifan itu gak hanya pada terjadi karena pola pikir aja. Ada variabel eksternal yang mempengaruhi bagaimana taklid itu di dalam masyarakat Mesir pada saat itu, yang dikatakan oleh Mas Faidol tadi, bahwa taklid itu dipengaruhi oleh unsur-unsur propaganda politik, bagaimana kaum elitis di bidang politik di Mesir pada saat itu menggunakan itu semua untuk mereduksi pola pikir masyarakat agar tidak kritis. Nah, jadi sebenarnya saya yang menjadi pertanyaan saya Kak, antara taklid dan bid'ah. Ini kan kayaknya kalau kita menolak taklid, ini sebenarnya agak paradoks antara taklid dan bid'ah. Kalau kita menolak taklid, kita secara otomatis akan mengadakan suatu bentuk pembaruan dan lain sebagainya. Dan tapi juga menolak bid'ah. Dan kan maksud bid'ah itu juga sesuatu yang baru. Ini menjadi suatu hal yang paradoks. Jadi saya ingin bertanya tentang paradoksi dari pemikiran Muhammad Abduh ini terkait taklid dan bid'ah. Apakah ada batasan-batasan tertentu tentang taklid dan bid'ah itu sendiri, atau memang ini segala pemikiran Abduh yang tidak selesai seperti itu? Karena taklid dan bid'ah ini kayaknya sesuatu yang membentuk relasi konsekuensi logis. Kalau kita tidak taklid, otomatis kita menghadirkan bid'ah gitulah. Karena kalau kita tidak taklid, kita harus mengadakan reformasi suatu hal yang baru terhadap hukum dan lain sebagainya. Intinya taklid dan bid'ah ini paradoks. Dan bagaimana Muhammad Abduh melihat taklid dan bid'ah itu sendiri? Cek. Tapi kalau di sini tadi taklid. Tapi taklid ya kalau Muhammad Abduh, bukan tahayul. Belakangnya kan taklid. Yang jadi latar belakangnya kan tadi melihat latar belakangnya ulama-ulama Mesir yang apa ya istilahnya terlalu harus diagungkan sehingga harus sami'na wa atokna,
dan dijadikan alat bagi pemerintah tadi untuk agar ya harus sami'na wa ata'na tadi. Makanya ya Abduh ya setengah menolak, apa artinya ya menolak taklid itu. Terus tadi saya pendapat banget dengan apa namanya dalil nakli dan aklinya tadi yang dijelaskan sama Mas Banu. Yang dijelaskan sama Mas Banu tadi, jadi bukan posisi akli sama nakli ada lebih di atas mana. Hal itu dibuktikan sama Muhammad Abduh ketika masih kuliah. Ketika masih di Al-Azhar ya memang Abduh ini karena ya selalu membuat pikiran-pikiran pembaruan seperti itu, sehingga Abduh ini pernah dipanggil bahkan dituduh menghidupkan kembali Mu'tazilah. Dan seperti itu. Abduh dituduh menghidupkan kembali Mu'tazilah, sehingga ketika dipanggil Abduh menjawab apa namanya, saya bukan menghidupkan Mu'tazilah, saya tidak meninggalkan taklid terhadap Asy'ari, atau saya tidak mentaklid Mu'tazilah, karena saya tidak mau mentaklid kepada siapapun, karena yang akan saya ambil adalah argumen terkuat. Ini ada kutipannya dari kitabnya Rosyid Ridho, muridnya Abduh, seperti itu. Jadi ya sesuai banget tadi seperti yang dijelaskan, bahwasannya bukan posisi akli di atas mana atau nakli di atas mana, ya memang karena yang apa istilahnya ya mungkin bisa mujtahid kalau seperti itu, tapi orang-orang menyebutnya di sini Abduh sebagai mujaddid, bukan mujtahid, seperti itu. Jadi hanya sebagai pembaharu, bukan mujtahid. Karena repot memang ya ketika semuanya dituntut untuk rasional, ya memang kan gak semua orang bisa berpikir sendiri. Kan gak semua orang bisa berpikir sendiri, terutama ya pengikut-pengikutnya. Kalau Abduhnya mungkin oke, bisa berpikir rasional yang baik dan bijak mungkin kan, tetapi ketika pengikutnya kan kita gak mungkin bisa menuntut semua orang untuk bisa menjadi mujtahid bagi dirinya sendiri, kan seperti itu. Ya, Menanggapi. Yang pertama, karena begini, posisi akli dan nakli itu adalah kata kunci peradaban pembaharuan Islam. Yang pertama, ini kita punya 3 peradaban kalau kita sederhanakan. Peradaban Jabariyah, peradaban Qadariyah, dan juga peradaban Asy'ariyah. 3 peradaban itu adalah kata kunci, dan kata kunci itu nantinya dinukil kepada akli dan nakli. Kalau barusan Banu memang tidak bertentangan, itu adalah konsep Asy'ari. Karena kenapa? Karena akal itu untuk menjelaskan nakli. Sederhana kalau Asy'ari, sederhana begitu. Kalau era Qadariyah, era kedua, dia mengatakan bahwasanya akal itu setara dengan nakli, itu Mu'tazilah. Itu kedua, karena kedua muncul akibat dari kehampaan atau rasa kecewa terhadap abad pertama, yaitu abad terkait dengan Jabariyah. Jabariyah mengatakan sudah dilaki, kita gak pernah kenal akal. Kenapa? Karena permasalahan bisa dijawab ketika itu, karena dekat dengan periode Nabi. Periode Nabi sampai Khalifah ketiga Utsman bin Affan itu masih dinamikanya adalah dinamika Jabariyah. Kan permasalahan tidak sekompleks saat ini, dan juga permasalahan itu ada pada Nabi, ada pada Khalifah yang juga waktu itu menjadi eksekutif dan juga legislatif. Semua permasalahan ke Khalifah satu kali selesai. Permasalahannya begitu sederhana. Jadi semuanya nakli, gitu. Yang ada di Al-Qur'an kemudian dinukil oleh sahabat-sahabat, selesai. Abad kedua muncul seperti di era Abbasiyah dan juga Cordoba di Spanyol. Itu 2 peradaban sangat sama-sama akli semua. Akli yang paling menonjol, yang paling diingat oleh peradaban pembaharu Islam. Itu kalau misalkan akli, Cordoba sama Abbasiyah. Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid.
Dan yang paling liberal Mu'tazilah mengatakan bahwasanya akal itu setara dengan nakli. Jadi kalau kita mengetahui posisi akli dan nakli, kita dapat mengetahui peradaban mana Muhammad Abduh ini berada, begitu loh. Sederhananya begitu. Jadi kalau kita bisa tafsirkan ulang begitu. Jadi kita akan dapat posisi apakah peradabannya Asy'ari. Karena tadi dibilang Muhammad Abduh saya tidak taklid kepada Asy'ari, tapi tidak menghidupkan Mu'tazilah, kan gak jelas jadinya. Jadi untuk mengetahui itu, kalau kita bisa jawab itu, kita dapat memposisikan di peradaban mana Muhammad Abduh itu berada gitu. Kan sederhana sebenarnya. Iya, itu dia. Dan ini memang problematika baru. Karena kalau problematika yang sudah lama tidak saya tanyakan gitu. Karena sama aja gitu. Karena menarik kalau misalnya kita dapat posisikan ada di mana Muhammad Abduh pemikirannya begitu. Secara pemikiran gitu. Secara nilai-nilainya begitu. Kemudian yang kedua tadi dijawab oleh Banu, misalkan landasan rasionalnya apa? Oh, kalau yang poligami tadi humanisme dan juga emansipasi gender atau emansipasi wanita. Itu satu problem. Bagaimana dengan problem lain? Menggunakan landasan apa? Kan jadinya tidak dia abstrak terkait dengan landasan. Karena rasional itu adalah konsep umum gitu. Jadi kalau konsep suatu permasalahan terkait dengan wanita mungkin gender wanita, kalau terkait dengan ini mungkin ini. Jadi tidak ada konsep pakem dari yang diajukan oleh Muhammad Abduh. Saya akan lebih setuju dengan pembaru sebelumnya yang mengatakan bahwasanya dinamis sesuai dengan wilayah waktu itu. Kan disesuaikan waktu itu. Kalau misalkan Abduh seperti ini, poligami di Mesir dihalalkan, sudah diberi izin. Jadi landasannya Muhammad Abduh ini apa? Jadi kan ujungnya kita akan berspekulasi bahwasanya Muhammad Abduh mencari kebenaran terhadap dirinya yang ada di Al-Qur'an, bukan mencari kebenaran di Al-Qur'an. Kan begitu. Jadi Muhammad Abduh mencari kebenaran pikirannya, kemudian dia agar pikirannya itu bisa benar dan diterima oleh orang banyak, maka dia carilah landasannya di Al-Qur'an. Ujungnya kita berkonsep seperti itu jadinya. Jadi bagaimana konsep rasional, landasan rasional sebenarnya punya Muhammad Abduh begitu? Kan sederhana gitu. Bentar. Menanggapi dari apa yang sampaikan Kak Fadil tadi ya mengenai tentang akal dan wahyu, sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Kak Ang bahwa sebenarnya wahyu tetap yang pertama, otoritas pertama. Cuman di sini yang saya baca juga tadi Muhammad Abduh lebih mendahulukan otoritas akal, baru nanti ia mencari bagaimana posisinya di wahyu. Begitu. Jadi wahyu dan akal ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi bukan masalah mana yang lebih utama, tetap lebih utama wahyu itu sih. Terus juga mengenai peradabannya, memang Mesir itu sebenarnya peradaban teks ya, sangat bayani sekali. Makanya sampai sekarang bayan konsep kembali kepada teks semuanya ini menjadi apa ya sudah mendarah daging di daerah-daerah Arab terutama. Terus juga posisi Muhammad Abduh dengan landasan dengan metodologi tadi purifikasi tadi itu menunjukkan bahwa ia termasuk pembaharu yang saya ingat itu ada yang namanya apologetik gitu ya. Dia dengan konsep kembali kepada Al-Qur'an dan hadis itu juga menunjukkan bahwa ia menolak yang namanya taklid, yang dimaksud adalah fanatisme gitu. Jika kita flashback ke peradaban sebelumnya, banyak yang taklidnya itu ia menghilangkan posisi peran dirinya dan ia hanya mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam mazhabnya. Fanatisme yang seperti itu yang ditolak, taklid yang seperti itu yang ditolak. Makanya ia membuat salah satu yang pemikirannya itu adalah purifikasi kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Tetapi karena ia terpengaruh dengan Jamaluddin Al-Afghani, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis itu masih dalam romantisme. Makanya bid'ah itu, taklid dan bid'ah kenapa seolah-olah paradoks? Karena ia menginginkan kepembaharuan, tapi pembaharuannya bukan pembaharuan yang benar-benar progresif, tapi ia masih terjebak dalam romantisme Islam pada waktu itu, pada Islam di masa lalu gitu. Peradaban-peradaban yang dianggap itu peradaban emasnya Islam di masa lalu gitu. Jadi bukan pembaharu yang progresif, tapi pembaharu yang lebih ke apologetik, tetapi dengan landasan-landasan bahwa kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak dengan menggunakan otoritas akal untuk kita melihat realitas sosial sekarang. Itu sih dari saya. Dan juga menanggapi dari Banu tadi. Itu sih, selanjutnya saya kasih ke Kak. Saya sedikit banyak menanggapi ya terkait punya Mas Faidol, apakah bagaimana pandangan Muhammad Abduh terkait dalil nakli dan akli? Secara mayoritas pemikir Muslim, Muhammad Abduh itu digolongkan pada mazhab Mu'tazilah. Yang kemudian nanti kalau tidak percaya Anda baca buku yang berjudul Muhammad Abduh dan Mu'tazilah. Sebagaimana Asy'ari awalnya kan juga Mu'tazilah, kan kayak gitu.
Kayak gitu. Asy'ari kan awalnya kan Mu'tazilah. Kemudian lari mengambil jalan tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Kan kayak gitu kan? Ya, sehingga muncullah yang istilah aswaja ya. Kayak gitu itu ya ada muncul istilah aswaja kayak gitu. Bapak Ibu sekalian ya. Kayak gini Mas. Muhammad Abdu itu harus paham, Muhammad Abdu itu memandang wahyu itu sebenarnya adalah sesuatu yang di atas, akan tetapi tidak akan pernah berjalan tanpa rasional. Makanya Muhammad Abdu itu kalau dalam IKT, sayang Mbak Winda tidak membawa Muhammad Abdu dalam ranah mufassir, itu dianggap sebagai pendiri mufassir al-adab al-ijtimai. Artinya mufassir yang metodenya itu menggunakan ranah-ranah muamalah baik dan memasukkan juga klaim-klaim sastra. Kayak metodenya kayak sastra. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan kalau punya adab al-ijtimai ini bisa ditafsirkan. Misal surat Al-Luqman ditafsirkan secara pendidikan. Apa yang wajib diajarkan pertama kepada anak adalah tauhid, misalkan ya. Ketika Luqmanul Hakim bertanya pada ayahnya, kan kayak gitu gambarannya. Itu kan tafsiran dari Muhammad Abdu. Nah, saya sudah membuat map kayak gini. Sebenarnya ini pemikiran memahami rasional punya Muhammad Abdu itu 3 sebenarnya. Pertama itu adalah ingatan. Muhammad Abdu. Rasional, wahyu itu ada di sini Mas. Ini teks wahyu yang kemudian turun pada manusia. Nah, perlu diketahui konsep manusia punya Muhammad Abdu pada dasarnya manusia itu adalah hakikatnya baik. What is baik? Apa itu baik kata Muhammad Abdu? Ya enggak kayak gitu ya. Condong kepada sesuatu yang lezat dan indah. Manusia itu pasti itu. Baik. Jadi kebalikannya, buruk itu adalah sesuatu yang mengganggu tubuh dan jiwa. Pertama ingatan, kata Muhammad Abdu itu rasional itu ingatan. Ingatan itu adalah mengulang sesuatu apa yang sudah terjadi. Dan yang kedua hayal atau imajinasi. Nah hayal itu menggambarkan sesuatu apa yang akan terjadi. Dalam bahasa kita adalah prediksi misal. Nah baru terakhir itu adalah pikiran. Nah pikiran ini nanti yang menjadi hakim. Maka kata Muhammad Abdu, rasional itu yang dalam ranah pikiran itu menjadi sikap. Mengapa poligami? Sekarang pakai dalil akli sesuai dengan pola pikir Muhammad Abdu dengan konsep rasionalnya. Mengapa poligami itu menjadi hal yang dilarang? Sebenarnya bukan bahasa haram, karena dibahasakan secara fikih maka haram. Kalau bagi Muhammad Abdu itu bahasanya adalah buruk. Buruk. Gak baik gitu. Lah iya, baru ditafsirkan dalam ranah hukum awalnya pondasi utamanya adalah buruk, baru nanti menjadi sikap dalam pikiran menjadi haram. Kenapa? Karena dia menggunakan tafsir al-adab dan al-ijtimai tadi, melihat sesuatu teks bukan berasal dari perintahnya tapi dari sesuai fenomena sosialnya. Lah itu relatifnya dari Muhammad Abdu, bukan persoalan paradoks. Bisa Muhammad Abdu menggunakan tafsir Muhammad Abdu pada masa Mesir itu buruk atau haram, bisa sekarang dianjurkan. Berarti realitas jadi kata kunci. Bukan realitas, relatif kayak. Diikat dengan sesuatu fenomena sosial. Ya berarti kan fenomenologi Mesir waktu itu. Iya, karena corak itu bisa tafsir saya salahkan. dari Muhammad Abdu itu, dia kan pendiri tafsir adab dan al-ijtimai. Semua teks itu disesuaikan dengan sosial. Ini Mas, kalau misalkan poligami kalau konsep itu yang dipakai dalam poligami itu jadi terbatal jadinya. Kenapa? Karena kalau di hukum Mesir, hukum itu kan diambil dari aktivitas masyarakat. Di Mesir itu, poligami itu merupakan salah satu aturan paling luar sedunia terkait dengan aturan poligami. Tidak usah izin istri, boleh poligami. Tapi konsekuensinya jika istri pertama merasa tersinggung atau teraniaya, poligami bisa dijadikan alasan untuk talak. Menarik sebenarnya. Jadi maksudnya begini,
Kalau misalkan realitas Mesir yang dijadikan alasan untuk mengharamkan poligami tidak seperti itu. Realitanya, realita Mesir. Realita Mesir mengatakan melalui hukumnya karena hukum berasal dari realitas sosial. Mengatakan bahwasanya bahkan praktik poligami pun no problem di kita. Jadi kalau misalkan secara praktik no problem maka dibuatlah regulasi yang sangat melonggarkan sekali terkait dengan poligami. Jadi landasan apa yang sampean pakai sehingga mengatakan realitas itu sebagai ciri utama dari praktek penafsirannya Muhammad Abduh? Kalau saya lebih setuju dengan pendekatan gender bagi kata Banu, tapi dia akan menjadi pertanyaan besar. Kalau misalnya permasalahan lain, pendekatan apa lagi ini pakai? Pendekatan apa lagi? Karena ini kan jadi abstrak jadi. Jadi sesuai dengan yang diinginkan pikirannya, sehingga keinginan pikiran Muhammad Abduh mencari kebenaran lewat Al-Qur'an kan begitu nantinya. Kan bahaya seperti ini maksudnya. Kayak gini Mas ya. Teks bahasa poligami dalam Al-Qur'an adalah fankihu misalnya ma'atobalakum mungkin masna sulasa waruba fa'idhtum Allah ta'dilu kayak gitu. Kita menggunakan corak tafsir dari Muhammad Abduh misal. Ada enggak seorang laki-laki yang kemudian dalam realitas sosialnya bisa adil? Adil? Iya. Loh, saya cuma kasih announcement. Dalam teks lain, Alan ta'dilu itu menjadi hal yang sangat sekali konfrontasi terhadap fa'iniftum itu, menguatkan bahwa ternyata manusia itu tidak akan pernah bisa adil. Makanya tafsir adab itu lan itu kan lan kalau dalam ini kalau dirinci nanti pakai nahwu ya misalnya dalam teks Arab, sastra Arab. Lan itu tidak akan pernah artinya. Lan yakulah misal. Lan takulah bakwinda. Bakwinda tidak akan pernah makan bla 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 misal. Kalau ada lannya. Nah, dalam teks lain itu alan ta'dil itu menjadi keberatan dari para pemikir yang mendukung terhadap poligami. Sehingga kalau saya berpikir sesuai dengan Muhammad Abduh, maka saya akan mengikuti jarak bahwa akibat dari kemudorotan dari sesuatu keluarga, keadilan itu adalah poligami misal. Saya potong, coba saya tanya Mbak Winda, pernahkah terjadi satu teks Al-Quran, satu tema di Al-Quran, beda teks, saling kontradiksi, pernah enggak? Iya, nasi mansuh, tapi enggak, bukan nasi mansuh dalam kejadian ini. Pernah enggak secara substansi? Bukan nasi mansuh, secara substansi. Tidak ada. Tidak ada, oke, saya nyambung, saya lanjutkan. Kemudian begini. Tadi disebutkan salah satu ciri penafsirannya Muhammad Abduh, dia menggunakan pendekatan sastra. Jika pendekatan sastra yang dipakai, kenapa penafsirnya justru letterlek? Lantas tati antung kihu tidak akan pernah berlaku. Itu letterlek, penafsirkan secara saya bisa. Banu pun bisa menafsirkan itu secara letterlek. Jadi maksudnya pendekatan sastra yang dipakai di mana? Jadi kan ada kontradiksi. Jadi lan itu tidak akan pernah, itu bahasa nahu, itu bahasa Arab memang dari dulu artinya tidak pernah. Jadi pendekatan sastranya apa? Bahkan ulama-ulama mazhab lanjut. Iya, bahkan ulama-ulama mazhab, 4 mazhab yang terkenal misalkan, itu lebih sastra bahkan, yang tidak pernah menyebutkan salah satu ciri khasnya ada pendekatan sastra. Bagi saya lebih sastra daripada Muhammad Abduh, karena pendekatannya adalah pendekatan substansial, bukan pendekatan bahasa, bukan pendekatan kata. Jadi yang menjadi substansi dari adil itu apa? Kalau Muhammad Abduh bahkan karena ayat 129 ditafsirkan secara kata, maksudnya secara letterlek, secara arti zohir, karena tidak pernah berlaku adil. Mana pendekatan bahasa yang dipakai? Kalau lan itu bukan pendekatan bahasa, dia pendekatan bahasa Arab memang. Dari dulu artinya lan tidak akan pernah, berarti tidak ada celah gitu. Itu kan pendekatan secara langsung, secara zohir. Jadi mana pendekatan apa namanya? Pendekatan adab. Saya minta pertanggungjawaban itu gitu maksudnya. Mengenai corak ya.